Media pembelajaran kelas 4 sekolah dasar, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu, batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Mengenal tentang padi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa isi bacaan tadi? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh karena itu, petani harus menjaganya. Beberapa cara untuk mempertahankan tanaman padi agar tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit padi agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Wawancara adalah suatu percakapan antara 2 orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara ialah untuk memperoleh informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok, yaitu beras atau padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Di daerahmu pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, pisang, seledri, tebu, atau tumbuhan lainnya.
Apa salah satu tanaman yang sering kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman tersebut. Pertanyaanmu harus dapat menjawab rasa ingin tahu. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 50 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam di mana tumbuhan pilihanmu hidup. Tambahkan pertanyaanmu ke dalam daftar pertanyaan sebelumnya. Sekarang kamu memiliki daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Nanti, daftar pertanyaan tersebut serahkan kepada gurunya. Nah, adik-adik, demikian materi pembelajaran kali ini. Diucapkan banyak terima kasih.